Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman rahimakumullah. Saya bacakan di dalam kitab Fathul Izar wa adabul jima'i, adapun beberapa etika jima, thalathatun qablahu wa thalathatun halahu wa thalathatun ba'dahu. 3 hal ini harus diperhatikan oleh sang suami ketika hendak berjima. Ada 3 hal yang harus dilakukan, yaitu 3 sebelum melakukan jima, 3 ketika sedang melakukan jima, dan 3 sesudah melakukan jima. Berarti keseluruhan ada 9 hal yang harus Anda perhatikan. Perhatikan baik-baik, saya akan baca. Amma thalathatul lati qablahu fataqdimul mula'abati liyutayyiba qalbaz zawjati wa yatayassara muradaha. Jadi saya namakan poin A sebelum jima. Yang pertama, mendahului dengan bercumbu atau foreplay, agar hati si istri itu tidak tertekan dan mudah melampiaskan hasratnya. Hatta idza ala nafsan wa kathura qalquha wa talabat iltizamar rajuli dana minha. Sampai ketika nafas sang istri itu naik turun serta tubuhnya menggeliat dan ia meminta dekapan suaminya, maka rapatkan tubuh si suami ke tubuh si istri. Wathaniyatu mura'atu halil jima'i. Yang kedua, sebelum jima, fala ya'tiha wa hiya barikatun, maka janganlah menyetubuhi istri dengan posisi berlutut. Kenapa? Li'anna dzalika yashukku 'alaiha, karena hal itu memberatkan si istri. Au 'ala jambiha li'anna dzalika yurithu waj'al hasirati, atau dengan posisi tidur miring karena dapat menyebabkan sakit pinggang. Wala yaj'aluha fawqahu, dan jangan memposisikan istri ada di atas si suami. Li'anna dzalika yurithul i'tiqar, karena hal itu dapat mengakibatkan yang namanya kencing batu. Bal mustalqiyatun rafi'atu rijlaiha fa innahu ahsanu hay'atil jima'i. Akan tetapi posisi jima yang paling bagus adalah meletakkan istri dalam posisi terlentang dengan kepala lebih rendah daripada pantatnya. Nah, caranya itu pantatnya si istri diganjal dengan bantal dan kedua pahanya diangkat dan dibuka lebar-lebar. Nah, lalu si suami siap-siap masukin penisnya ke anus istri dengan posisi ini. Nah, posisi ini yang lebih utama dan dipilih oleh para fuqaha dan para ahli medis atau para dokter seperti itu. Kita lanjut. Watsalitsatu mura'atu waqtil jima'i ay waqtil ilajih bit ta'widhi wat tasmiyati. Yang ketiga, adab sebelum melakukan saat hendak melakukan jima, yaitu adalah saat memasukkan zakar, yaitu dengan membaca ta'awudz dan menggunakan maksudnya dan membaca basmalah. Wa hakkat zakaru bi jawanibil farji. Nah, setelah itu gosok-gosokkan penis di sekitar vaginanya seperti itu. Wa mazat thaddain, dan juga meremas-remas payudara si istri. Wa nahwi dzalika mimma yuharriku syahwataha, dan hal lain yang dapat membagikan syahwat si istri. Ini sebelum melakukan jima ya. Dan yang poin selanjutnya yaitu adalah wa ammal lati fi halil jima'i, yaitu adab ketika sedang melakukan jima. Fa awwaluha kaunul juhdi biriyadatin fi sumtin wa taraffukin. Nah, ini yang pertama adalah mainnya itu secara pelan-pelan saja, jangan tergesa-gesa, slow saja dinikmati seperti itu. Ats-tsaniyatu fit tahammuli 'inda buruzi syahwatihi. Nah, si suami ini menahan keluarnya mani atau ejakulasi saat birahi menggebu-gebu. Jadi tahan dulu, jangan langsung dikeluarkan. Hatta yastawfi inzaluha. Tunggu sampai si istri mengalami inzal dulu atau mengalami orgasme dulu si istri. Nah, bagi yang tidak kuat menahannya bagaimana? Nah, di channel ini sudah banyak caranya dan saya sudah jelaskan detail, silakan dicari sendiri. Jadi misalkan nanti ada pertanyaan atau sebagainya, silakan tulis di kolom komentar. Lanjut ke pembahasannya. Fa inna dzalika yurithul mahabbah fil qalbi. Kenapa harus membiarkan istri itu orgasme lebih dahulu? Nah, hal ini dapat menciptakan rasa cinta di hati. Apalagi si istri sampai bisa berkali-kali basah seperti itu.
Ats-tsalitsatu alla yasri'a bi ikhrajiz zakari 'inda ihsasih bima'iha fa innahu yad'afu zakar. Nah, yang poin nomor 3, ketika sedang melakukan dalam hal melakukan jima, sedang keadaan melakukan ini, tidak terburu-buru mencabut zakar, mencabut penis. Kenapa? Ketika ia merasa si istri akan keluar, hal ini itu dapat melemahkan ketegangan si zakar suami, sesenjata suami, seperti itu. Jadi jangan terburu-buru ketika istri akan mau keluar. Jadi nikmati dulu. Wala ya'zilu anha ma'ahu li'anna dzalika yadribuha, dan juga jangan melakukan azal atau mengeluarkan mani di luar vagina, karena hal itu merugikan pihak si istri. Karena dengan adanya mani yang dikeluarkan di dalam itu membuat hangat kepada si istri. Wa amma tsalitsatu allati ba'dahu, ya, yang selanjutnya yaitu adalah poin C. Nah, ini adabnya ketika setelah melakukan hubungan jima, setelahnya. Fa awwaluha amara zaujatah bin naumi ala yaminihi. Yang pertama setelah melakukan yaitu meminta istri tidur miring ke arah kanan. Kenapa? Liyakunal waladu dzakaron insyaallah. Nah, supaya anak yang dilahirkan kelak ini berjenis kelamin laki-laki insyaallah. Wa innamat 'alal yasar yakunul waladu untha. Nah, bila istri tidur miring ke arah kiri, maka insyaallah anak yang dilahirkan kelak insyaallah menjadi anak perempuan. Hasab maqtadatsu at-tajarrubah. Hal ini berdasarkan hasil riset atau penelitian. Nah, yang kedua, wa amma tsaniyatu ayyakula dzikra alwarida inda dzalika fi nafsi. Yang nomor 2 setelah melakukan jima adabnya yaitu adalah suami membaca zikir di dalam hati sesuai yang dianjurkan oleh Nabi, yaitu yang ada di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 54. Wa huwal ladzi khalaqa min ma'in basharan faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musaharah, dan Tuhanmu adalah maha kuasa. Nah, yang terakhir nomor 3 setelah melakukan jima adabnya yaitu ats-tsalitsatu al-wudu'u, berwudu idza arada ayyanama wa huwa sunnatun wa ghuslu dzakarihi idza arada ayyauda ilaiha. Berwudu ketika hendak tidur, nah ini sunnah ya, dan membasuh dzakar bila hendak mengulangi jima. Supaya apa? Supaya kuat, supaya tidak basah, tidak becek dan sebagainya, seperti itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.